adik-adik Excel Kids, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama aku, Kakak Sarah, di ibadah online Excel Kids di minggu kedua di bulan Maret. Nah, adik-adik Excel Kids semua, apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik Excel Kids selalu sehat dimanapun adik-adik Excel Kids berada. Nah, di minggu kemarin, semua adik-adik Excel Kids udah pada nonton kan film pendek tentang siapa itu Tuhan Yesus. Nah, di minggu ini kita masih belajar loh adik-adik tentang mengenal Yesus. Nah, adik-adik Excel Kids, di minggu ini kita akan kembali bermain games bersama Kakak Sarah. Nah, adik-adik semua sudah tidak sabar kan untuk bermain games? Sebelum itu, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yuk! Dari awal, ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Adik-adik Excel Kids, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, hari ini ya Tuhan, kami sama-sama berkumpul ya Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah online. Bapak yang baik, kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami sukacita, Engkau selalu membimbing kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami minta ya Tuhan, agar Engkau mempersiapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk bisa belajar hal yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan juga sukacita. Terima kasih, kami berdoa juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik Excel Kids, tadi kita udah sama-sama beribadah bareng-bareng. Kali ini kita akan bermain games. Nah, games yang akan Kakak Sarah bawakan pada hari ini adalah seberapa tahukah kamu tentang aku? Nah, di games ini kita akan sama-sama menjawab pertanyaan yang akan Kakak Sarah berikan. Pertanyaan ini itu seputar Tuhan Yesus. Oke, di setiap pertanyaan Kakak Sarah akan memberikan waktu 10 detik untuk adik-adik menjawabnya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, sering disebut siapakah aku? Nah,
Kakak akan berikan waktu 10 detik untuk adik-adik menjawab. Oke adik-adik Excel Kids, sudah 10 detik nih. Jawabannya adalah aku sering dijawab anak Allah, Immanuel, dan juga juru selamat. Nah, siapa nih adik-adik yang benar? Oke, soal nomor 2. Di soal nomor 2, soalnya adalah ada berapakah jumlah muridku? Nah, ayo adik-adik, kakak berikan waktu 10 detik. Oke, waktunya sudah 10 detik nih adik-adik. Jawabannya adalah 12. Jadi Tuhan Yesus memiliki 12 orang muridnya. Nah, soal nomor 3. Soal nomor 3 itu, apakah yang aku lakukan untuk memberikan 5.000 orang makan? Kakak berikan waktu 10 detik ya. Oke adik-adik, sudah 10 detik nih waktunya. Jawabannya adalah Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah 5 roti dan 2 ikan. Oke, siapa nih yang benar? Kita beralih ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu, sebutkanlah hal-hal yang membuat aku marah. Kakak berikan waktu 10 detik ya. Nah, waktunya sudah 10 detik nih. Jawabannya adalah apa yang membuat Tuhan Yesus marah? Yang membuat Tuhan Yesus marah itu ketika adik-adik tidak membantu orang tua, atau adik-adik berbohong, dan adik-adik mencuri. Oke, soal nomor 5. Siapakah dari salah satu muridku yang mengkhianati aku? Oke, kakak kasih waktu 10 detik. Nah, jawaban dari siapakah dari salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 20 sampai 26. Nah, adik-adik Excel Kids, yuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita. 1 Yohanes 4 ayat 16a. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Yuk kita baca sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 16a. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, kakak berharap kita semua bisa sama-sama menghafal ayat hafalan ini ya. Nah, sekarang soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah mujizat apakah yang aku lakukan untuk pertama kali. Nah, kakak kasih waktu 10 detik ya. Nah, udah 10 detik nih. Jawabannya adalah mengubah air menjadi anggur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah, apakah yang aku lakukan sebelum tentara Romawi datang menjemputku? Nah, kakak kasih waktu 10 detik ya. Nah, jawaban untuk nomor 7 ini adalah berdoa. Jadi, apa yang Tuhan lakukan ketika sebelum tentara Romawi datang menjemput Tuhan? Tuhan itu
berdoa. Nah, sekarang pertanyaan nomor 8. Di pertanyaan nomor 8 ini, yaitu apakah pekerjaanku di umur 18 sampai 30 tahun? Nah, kakak kasih waktu 10 detik. Nah, udah 10 detik nih adik-adik. Jadi, pekerjaan Tuhan Yesus pada umur 18 sampai 30 tahun yaitu tukang kayu. Sebentar lagi beres nih adik-adik. Sekarang kita masuk di pertanyaan nomor 9. Di nomor 9, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus punya kakak dan adik? Nah, kakak kasih waktu 10 detik. Nah, waktunya sudah 10 detik nih. Jadi, untuk di jawaban kali ini terdapat di Matius 13 ayat 55 sampai 56. Jawabannya adalah ya. Tuhan Yesus memiliki kakak dan adik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya itu, apakah Tuhan Yesus pernah menangis? Nah, kakak kasih waktu 10 detik. Nah, udah 10 detik nih adik-adik. Untuk jawaban apakah Tuhan Yesus pernah menangis? Jawabannya itu ya, Tuhan Yesus pernah menangis. Hal ini tertulis di Lukas 19 ayat 41 dan juga di Yohanes 11 ayat 35. Nah adik-adik, sekarang kita sudah beres nih bermain gamesnya. Nih, gimana nih adik-adik semua? Pada bener gak nih gamesnya? Kakak harap semoga semua adik-adik benar gamesnya dan juga adik-adik semua senang dengan games hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan mendengar sedikit sharing dari Kak Jen. Oke, adik-adik semua, sampai ketemu dengan Kakak Sarah di pertemuan online Excel Kids selanjutnya. Dadah! Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online Excel Kids. Di bulan Maret ini kita belajar tentang apa ya adik-adik? Ya, tepat sekali. Bulan ini kita belajar tentang mengenal Yesus. Masih ingat kan minggu kemarin kita belajar tentang Tuhan Yesus yang ternyata lebih hebat dari superhero. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit kembali untuk kita. Nah, gimana tentang game yang sudah kita lakukan tadi? Apakah adik-adik sudah mulai mengenal Tuhan Yesus? Berapa sih nilai kamu? Sebenarnya berapapun nilainya, cuma satu pertanyaan untuk adik-adik. Apakah adik-adik benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Atau hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, mengenal dan sekedar tahu itu berbeda loh. Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar hafal kisah-kisah yang ada di Alkitab. Nah, mengenal Tuhan itu berarti kita mengetahui isi hati Tuhan. Kakak kasih contoh ya, misalnya papa dan mama kita yang sangat mengenal kita, sampai-sampai makanan kesukaan kita saja mereka tahu. Contoh berikutnya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sangat mengenal Tuhan Yesus. Mereka sangat tahu kebiasaan Tuhan Yesus karena mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Mengenal itu bukan hanya tahu sekedar nama saja adik-adik. Mengenal adalah menghabiskan waktu bersama orang tersebut sebanyak mungkin. Nah, sekarang tugas kita adalah mengenal Tuhan Yesus. Mengenal sama dengan menghabiskan waktu bersama. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan ya? Nah, caranya gampang banget loh adik-adik. Yang pertama adalah dengan berdoa. Berdoa artinya kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa cerita,
curhat, ngobrol tentang apapun. Dan yang paling kerennya lagi, kepada Tuhan yang bisa kita andalkan. Yang kedua adalah dengan membaca firman Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa kepadanya. Tapi gimana caranya Tuhan bisa komunikasi dengan kita ya dan mengatakan isi hatinya? Caranya gampang adik-adik, dengan membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita mengetahui isi hati Tuhan. Kata-kata yang di dalam firman Tuhan adalah isi hati Tuhan supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita menyampaikan rasa syukur dan keagungan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi adik-adik dan bentuk menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Menyenangkan kan kita bisa memuji Tuhan sekaligus bisa mengenal Tuhan? Dan yang paling penting adik-adik, kita harus melakukan 3 kegiatan ini setiap hari. Kita harus bangun kebiasaan kita untuk mengenal Tuhan Yesus dengan melakukan berdoa, membaca firman Tuhan dan memuji nama Tuhan setiap hari supaya kebiasaan ini boleh tumbuh terus-menerus dan kita semakin mengenal Tuhan. Yuk kita baca ayatnya sama-sama di Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yohanes 17 ayat 3, anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar akan memiliki hidup yang kekal adik-adik. Wow, luar biasa ya. Yuk kita bangun kebiasaan bersama. Pastikan hal pertama yang adik-adik pikirkan setelah bangun pagi adalah kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa memulai dengan berdoa, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saat adik-adik membangun kebiasaan ini, adik-adik juga semakin mengenal Tuhan loh, dan juga semakin rindu untuk menghabiskan waktu untuk Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus saja mengenal kita sampai kepikiran dan isi hati kita loh. Jadi kita sebagai anak-anaknya harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita bisa mengetahui isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Semangat mengenal Tuhan Yesus ya adik-adik dan melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.